Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sehat semua ya. Hari ini ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Itu adalah gajah, semut, ular, dan cacing. Kalau ibu sebut sebentar. Nih. Oke. Sekarang gajah mana gajah? Besar. Semut mana semut? Kecil. Cacing mana cacing? Pendek. Ular. Panjang. Oke. Untuk hari ini link absen bisa kalian lihat di dalam Padlet ya. Hari ini kita bisa memulai ya pembelajaran hari ini ya. Kalau seandainya udah bisa memulai, coba tolong tunjukin jempol kalian mana sudah bisa kita mulai. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini ya. Silahkan kalian tonton film. Kelihatan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang studi lanjutan setelah lulus sekolah menengah pertama. Wah, pada penasaran nggak nih? Pasti penasaran kan? Hayo ngaku. Oke, lanjut. Setelah kalian menempuh sekolah menengah pertama, tentunya nama SMA dan SMK tidak asing di telinga kalian kan? Nah, untuk membahas lebih lengkapnya lagi, mari kita belajar bersama. Yuk, simak video ini. Pada dasarnya, SMA atau SMK sama-sama baik dan memiliki prospek masa depan yang bagus. Bila kita berbicara karakteristik, pasti ada perbedaan antara SMA atau SMK. Sebagai bahan pertimbangan, yuk simak informasinya. Memiliki singkatan sekolah menengah atas, di mana jenjang sekolah menengah setelah lulus sekolah menengah pertama 3 tahun, dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Pada jenjang ini, siswa lebih diberikan materi teoritik yang mendalam daripada jenjang SMK yang menitik beratkan pada praktik secara langsung. Karakteristik SMA memiliki penguasaan teori yang baik. Yang kedua, mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan. Yang ketiga, sedikit memperoleh ilmu praktik. Yang keempat, dipersiapkan untuk melanjutkan jenjang selanjutnya, perguruan tinggi maksudnya. Karena hampir semua jurusan perguruan tinggi terbuka untuk jenjang SMA. Dan yang terakhir, setelah tamat belajar, lapangan pekerjaan terbatas karena ilmu praktik yang belum maksimal. SMK disebut juga sekolah menengah kejuruan. SMK merupakan jenjang telah menempuh jenjang sekolah menengah pertama. SMK dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Dalam pelaksanaannya, SMK memiliki berbagai macam jurusan untuk menunjang kebutuhan keterampilan masa depan. Masa belajar SMK pun bervariasi. Ada yang berlangsung 3 tahun, ada juga yang berlangsung hingga 4 tahun. Hal tersebut terjadi karena adanya praktik tambahan yang dilakukan masing-masing sekolah. Karakteristik SMK berfokus pada praktik. Yang kedua, setelah tamat diharapkan memiliki skill atau keterampilan bekerja. Yang ketiga, apabila melanjutkan ke perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusan SMK, peserta didik tidak kesulitan untuk beradaptasi materi. Dan yang terakhir, memiliki karakter siap bekerja. Oke, itu tadi merupakan beberapa karakteristik dari SMK dan SMA. Apakah SMK bisa lanjut kuliah? Jawabannya adalah bisa. Dan apakah SMA bisa langsung bekerja? Jawabannya adalah bisa. Semua bergantung pada kemampuan dan kemauan masing-masing individu. Setelah ini, yuk simak tentang peminatan. Mengenal peminatan. Sebagian dari kalian mungkin belum paham tentang peminatan. Benar nggak? Atau kalian sudah paham tentang peminatan? Oke, buat kalian yang belum mengenal dengan peminatan atau belum paham, yuk kita kenalan dulu. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kalian merasa asing dengan kata peminatan. Bagaimana kalau dengan penjurusan? Mulai paham? Baiklah,
Pada dasarnya, peminatan tidak jauh dari penjurusan. Dahulu, penjurusan dimulai dari kelas 11 dengan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Tetapi, sekarang sudah berganti nama. Biar keren kali ya. Sekarang yang dulunya penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa berganti nama peminatan dengan minat MIA, yaitu IPA, IIS, yaitu IPS, dan Bahasa, serta dimulai dari kelas 10. Oke, kita lanjut bagian selanjutnya. Pengertian peminatan. Apa sih peminatan itu? Peminatan memiliki kata dasar minat, yang memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau keinginan dalam diri seseorang. Sedangkan peminatan dalam dunia pendidikan memiliki arti suatu keputusan yang dilakukan peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan selama mengikuti pembelajaran di SMA. Pemilihan peminatan dilakukan atas dasar kebutuhan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan untuk merencanakan karir. Jadi, dalam peminatan, kita akan dilibatkan dalam serangkaian proses, baik secara tes maupun wawancara, untuk mendapatkan hasil peminatan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan minat MIA, IIS, atau bahasa yang sesuai dengan kemampuan dan minat kalian. Pada dasarnya, peminatan bertujuan untuk memberikan kita pertimbangan dalam mengambil keputusan antara masuk SMA atau masuk SMK yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Pentingnya peminatan. Dalam sebuah survei pada tahun 2017 yang dilansir di berita1.com, didapatkan hasil bahwa 87% mahasiswa Indonesia salah mengambil jurusan. Coba bayangkan, ketika kita salah ambil jurusan waktu kuliah, apa yang terjadi? Hampir dipastikan kita kuliah tidak semangat, sering absen, tidak mengerjakan tugas, bahkan terkena sanksi drop out alias dikeluarkan. Itu kalau di perkuliahan. Bagaimana jika di SMA? Ya sama saja. Kalau tidak mengerjakan tugas, sering bolos, ya dikeluarkan. Hehe. Lalu, apa hubungannya antara salah ambil jurusan di perkuliahan dengan peminatan SMA? Ada yang tahu? Jadi, indikasinya jika mahasiswa salah mengambil jurusan, berarti ada yang salah dengan perencanaan karir mereka. Jika dikerucutkan lagi, berarti ada yang salah saat peminatan mereka ketika kelas 10. Masuk akal bukan? Maka dari itu diadakanlah informasi peminatan agar kalian calon-calon siswa kelas 10 bisa melakukan perencanaan karir yang baik dan sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan kalian. Oke, lanjut pentingnya peminatan. Secara umum, tujuan peminatan sudah tertulis dalam Kemendikbud tahun 2013, yaitu membantu siswa menetapkan arah minat, pilihan kelompok mata pelajaran, pendalaman mata pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang ditempuh, dan arah pilihan karir atau pilihan studi yang dilanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Jadi, jika kita pelajari apa manfaat peminatan, yaitu kita dapat mengidentifikasi kemampuan diri kita sendiri. Lalu, kita dapat mempersiapkan diri dalam peminatan dan studi lanjut di SMA atau SMK, dan membantu mempersiapkan diri dalam merencanakan karir dalam memilih dunia kerja. Dan yang terakhir, mengelompokkan diri sendiri sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat kalian. Oke, semoga bermanfaat ya. Tang, setelah lulus SMP mau kemana sih? Itu ya. Kita bacakan dulu untuk sebagian yang sudah ada jawabannya. Di sini berminat untuk masuk SMA, boleh. Lebih mengerti tentang jurusan, menentukan tujuan. Seru. SMA dan SMK. Iya, sangat mengerti. Iya. Kemudian sangat seru dan menarik. Baik. Oke, selanjutnya kalian silahkan jawab pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada yang menjawab juga sambil ibu menunggu. Ada yang sangat mengerti, sangat seru. Kemudian bisa menambah wawasan. Baik. Berarti kebanyakan dari kalian adalah
Pengen tahu ya nak tentang kelanjutan dari sekolah SMP ini, mending kita pilih yang mana gitu sesuai dengan kalian ya. Kita akan membahas tentang sekolah. Sekolah adalah tempat untuk mengembangkan kapasitas intelektual, sosial, dan kejujuran atau karir. Tema karir SMP atau MTS. Abis SMP itu pilihannya ada 3 yang ibu bahas kali ini. Ada 1 SMA, 1 SMK, dan 1 kursus. Beberapa pilihan SMA setelah SMP itu ada SMA atau madrasah ya, atau kalian bisa sebutnya dengan pondok ya biasanya ya. Kursus itu adalah satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan dan keterampilan. Kita bahas satu-satu ya. Oke, sebelum kita memilih sekolah, itu kita harus ada beberapa pertimbangan. Kemudian tips memilih SMA. Tips memilih minat di SMA, kenali bakat dan potensi diri ya secara real. Ini ada beberapa peminatan di SMA. Sedangkan untuk SMK, itu kan tadi SMA ya. Sekarang untuk SMK, kalian juga harus pilih-pilih reputasinya bagaimana, fasilitas pendidikannya apa aja sih. Kemudian juga ada beberapa pendapat tentang ke sekolah unggulan. Biasanya sekolah unggulan itu memiliki keunggulan di bidang akademik, olahraga, atau tertentu ya. Pengalaman kesaksian dari alumni. Alumninya banyak ngomong bagus nggak? Bedanya SMA dengan SMK apa? SMK bisa kerja. Kalau SMA SMK lebih ke praktek. iya betul, Suhada. Iya betul. SMK itu lebih banyak praktiknya ya nak ya. Kalau SMA itu lebih banyak teorinya. Jadi kalian silakan dipilih sesuaikan dengan apa sih yang mau kalian cari gitu ya. Apakah pengen lebih banyak praktik apa teori? Kan kalian klik linknya di sini di dalam chat. Baik, kita mulai ya. Silahkan dijawab soalnya. Ya, yang sudah oke. Silviana dan Iqbal selamat ya. Silviana nomor 1 dan Iqbal nomor 2. Enggak apa. Videonya patah-patah, Bu. Kalau boleh ibu tanya, coba Andika. Andika rencananya abis SMP ini setelah melihat video ini inginnya melanjutkan kemana? SMK, oke baik. SMA itu lebih banyak ke teori, sedangkan SMK itu lebih banyak ke praktek. Kemudian kursus juga boleh, itu juga banyak prakteknya. Kalian boleh pilih disesuaikan oleh tadi. Nilai kalian dilihat, tanya ke orang tua, lihat jaraknya, itu juga kalian harus pikirkan ya. Ibu akan berikan tugas. Di dalam Padlet sudah ada tugasnya. Tugasnya adalah kalian membuat tangga, kemudian kalian isi paling bawahnya adalah dari SMP. Nah, tangga paling ke atas itu SMA atau SMK, itu tujuan kalian ya, kalian tuliskan. Kemudian di tangga kedua kalian tuliskan juga kenapa sih pengen milih SMA atau SMK, misalnya karena jaraknya dekat. Kemudian pilih lagi juga karena nilai rapot saya banyakkan ke jurusan apa misalnya. Kemudian tangga selanjutnya karena orang tua setuju misalnya. Nanti link tugasnya akan ibu share ya. Dan untuk pembelajaran hari ini sudah tidak terasa sebentar lagi 45 menit. Baik, boleh ditutup dengan doa oleh Andika. Belum mengakhiri pembelajaran, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda ya. Dan materi berbeda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.